semuanya. Raqat aynaya syauqan wali taibata darafat ish fa'ataitu ila habibi fa'ataya qalbu wariqan salli ala Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Kiprah Profesor Muhadjir Effendi untuk negeri tidak perlu diragukan lagi. Berbagai terobosan dilakukan saat ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada 2016. 3 tahun kemudian, ide dan inovasinya berlanjut ketika ia diamanahi menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bahkan, berkat wawasan dan kejeliannya, Profesor Muhadjir kini memegang tanggung jawab sebagai penasihat khusus Presiden urusan haji. Meski begitu, sosok karismatik Profesor Muhadjir tidak terbentuk dalam sekejap mata. Ada keringat, darah, dan air mata yang menempanya menjadi pribadi yang bermakna. Lalu, bagaimana sosok ini tumbuh dan bermula? Muhadjir kecil lahir pada 29 Juli 1956 di kota Pecel, Madiun, Jawa Timur. Ia merupakan anak ke-6 dari 9 bersaudara dari pasangan Suroja dan Sri Subita. Sejak belia, Muhadjir memang menyukai buku dan dunia pendidikan. Gelar sarjana muda sukses ia raih di IAIN Malang dan dilanjutkan merampungkan sarjana pendidikan sosial di Universitas Negeri Malang pada 1982. Kecintaannya akan ilmu mendorongnya menyelesaikan Magister Administrasi Publik di UGM dan meraih gelar Doktor Ilmu Sosial di Universitas Airlangga. Kiprahnya bermula saat ia menjadi reporter lepas di koran komunikasi Universitas Negeri Malang. Berkat kerja keras, kerja cerdas, dan ketekunannya, ia berhasil meniti tangga menuju ketua redaksi pada tahun 1990-an. Selama berkecimpung di koran komunikasi UM, Muhadjir juga dikenal sebagai pribadi yang disiplin dan tak kenal menyerah. Ia selalu memimpin rapat redaksi untuk penerbitan berita, menata layout secara manual, bahkan rela berjalan kaki belasan kilometer untuk menerbitkan naskah di penerbitan. Perjalanan karir Muhadjir di UM juga terus bergulir sampai sekarang. Mengabdi sebagai dosen tetap di Prodi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang. Menariknya, ia juga sempat menjadi kepala asrama yang banyak dikenang oleh para mahasiswa. Tidak hanya di UM, keahlian jurnalistiknya juga mengalir deras di berbagai media. Mulai dari menjadi wartawan mingguan mahasiswa Surabaya, redaksi surat kabar Mimbar Universitas Brawijaya, wartawan di Warta Mahasiswa, dan wartawan di Semesta Surabaya. Bahkan, mendirikan surat kabar Bestari di Universitas Muhammadiyah Malang pada 1986 saat ia menjabat sebagai pembantu rektor 3 UMM. Rekam jejaknya semakin moncer ketika mengemban amanah sebagai Dewan Penasihat Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Malang Raya pada 2008 hingga 2014. Selain itu, hanya segelintir yang tahu bahwa sejak muda, Muhadjir memiliki ketertarikan di dunia militer. Ia sempat bercita-cita menjadi anggota, meski pada akhirnya harus menguburnya. Lantaran orang tua menghendaki anak-anaknya menjadi guru bangsa. Namun, gairahnya di bidang militer tak pernah padam dan mengantarkannya berperan lebih luas.
termasuk menjalani kursus di National Defense University, Washington DC, Amerika Serikat, dan menulis buku berjudul Profesionalisme Militer, Profesionalisasi TNI. Sepak terjang Profesor Muhadjir di berbagai organisasi juga tidak kalah mentereng. Ia pernah menahkodai Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Malang pada 1980, mendorong mahasiswa untuk menginisiasi perubahan demi menggapai kemajuan. Beragam jabatan strategis di banyak organisasi juga berhasil dijalankan. Beberapa di antaranya adalah menjadi Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur periode 2000 sampai dengan 2010, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 sampai 2027, Dewan Riset Daerah Jawa Timur, Ketua Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia, Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta, Dewan Pembina Ma'arif Institute for Culture and Humanity, termasuk menjadi Ketua Tambang Muhammadiyah, dan lain-lain. Dengan sederet pengalaman itu, tak heran jika Profesor Muhadjir berhasil mengemban tugas sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Malang selama 3 periode, yakni pada tahun 2000 hingga 2016. Dalam periode itu, berbagai inovasinya berhasil mengharumkan nama kampus putih UMM, mendorong kualitas layanan pendidikan, dan membuahkan segudang prestasi gemilang. Hingga kini, Muhadjir masih terus berkiprah di dunia perguruan tinggi. Mulai dari menjadi Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Malang, Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya, hingga menjadi anggota Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga. Perjuangannya selama puluhan tahun memajukan pendidikan, pada akhirnya membawa nama Muhadjir ke panggung nasional pada 2016. Ia sukses menjadi menteri, lalu menteri koordinator, PLT menteri di beberapa kementerian, hingga dipercayai menjadi penasihat khusus Presiden Republik Indonesia pada 2024 ini. Berbagai kebijakannya sukses membawa angin segar bagi bumi pertiwi, termasuk di dalamnya meningkatkan kualitas pendidikan bangsa Indonesia hingga mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia secara signifikan. Hasil yang mengesankan itu tidak lepas dari kepakarannya di bidang pembangunan manusia. Berbagai buku dan kajiannya pada bidang ini melahirkan inovasi-inovasi untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Selama memegang beragam amanah, Profesor Muhadjir memang dikenal sebagai sosok yang sederhana, lebih suka menggunakan transportasi umum menuju kantornya. Tidak jarang, ia juga mengayuh sepeda atau berjalan kaki untuk berangkat kerja dan menjalankan tugas. Perjalanan Profesor Muhadjir Effendi adalah bukti perjuangan keras anak bangsa untuk memajukan Indonesia. Kombinasi kerja cerdas, ketekunan, kegigihan, kesederhanaan, dan keikhlasan menjadi kunci Profesor Muhadjir memberikan kontribusi nyata, meningkatkan kualitas manusia untuk memajukan Indonesia di mata dunia. Berkat tekad kuat Muhadjir, pendidikan sebagai pilar pembangunan manusia menuju Indonesia Emas 2045. Semoga keringat Profesor Muhadjir selama ini menjadi energi positif bagi generasi anak bangsa. Berbuat lebih banyak dan nyata bagi Indonesia.